Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Juliarta Martin Putra, SSTMT. Saya dosen di Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Program Studi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan dengan NIDN 0050079004. Latar belakang pendidikan saya yaitu D4 Teknik Informatika dan S2 Teknik Informatika dan Komputer di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di unsur pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu konsep pemrograman dengan kode mata kuliah PKJ 2213110. Mata kuliah konsep pemrograman merupakan mata kuliah wajib semester 1 Program Studi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan beban sebesar 1 SKS. Mata kuliah konsep pemrograman mempelajari tentang algoritma dan dasar-dasar pemrograman yang menjadi fondasi awal dalam belajar pemrograman. Apa itu program? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengakses aplikasi atau sistem informasi, di mana itu semua dibuat menggunakan program. Program merupakan kumpulan instruksi dengan bahasa pemrograman tertentu yang bertujuan menugaskan komputer untuk melakukan tugas. Di mata kuliah ini, diajarkan dasar pemrograman, metode, dan algoritma pemrograman, membuat algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menerapkan ke dalam program. Capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. Dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah, kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menguraikan konsep, metode, algoritma pemrograman sebagai dasar untuk solusi dan mengimplementasikan dalam program dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, mampu bekerja sama dalam suatu kelompok, berkomunikasi, dan mengambil inisiatif yang diperlukan, serta mematuhi etika akademik. Materi yang diajarkan mendukung mahasiswa dalam menguasai konsep pemrograman. Berikut materi yang diajarkan satu semester beserta indikator penilaian. 1. Algoritma, flowchart, dan dasar pemrograman. Pada materi ini dibahas algoritma untuk memecahkan suatu masalah dan menggambarkannya dalam bentuk flowchart. 2. Runtutan. Pada materi kedua dipelajari runtutan yang merupakan algoritma paling dasar. Di materi ini diajarkan bagaimana mengimplementasikan algoritma ke dalam program menggunakan konsep yang telah dipelajari pada materi pertama. 3. Percabangan. Di materi ini mulai dikenalkan percabangan di mana suatu instruksi program dijalankan atau tidak berdasarkan suatu kondisi. Materi keempat, pengulangan. Materi ini membahas tentang mengulang suatu kode program tanpa menulis kode program berulang kali menggunakan pengulangan. 5. Struktur. Di materi ini dipelajari struktur dan enumerasi yang merupakan tipe data bentukan dari programmer. Materi ke-6, prosedur dan fungsi. Di materi ini dipelajari pemrograman modular dengan memecah program menjadi sejumlah subprogram, baik dalam bentuk prosedur atau fungsi, dengan tujuan program lebih terstruktur dan mengurangi duplikasi program. Materi ke-7, array. Materi ke-8, algoritma pencarian dan pengurutan. Di sini dibahas beberapa algoritma, baik pencarian maupun pengurutan yang dapat digunakan. Materi ke-10 rekursif dan materi ke-11 pointer. Selama perkuliahan saya menggunakan referensi sebagai berikut. Di mana salah satu referensi yang saya gunakan adalah buku ajar yang saya susun bersama tim yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan penerbit Syiah Kuala University Press. Sistem pembelajaran mode perkuliahan dengan tatap muka dan memanfaatkan e-learning yang disediakan oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan sebagai media berbagi materi, pemberian tugas, pengumpulan tugas, dan penilaian tugas. Perkuliahan menggunakan teknik DIA, Delivery Interaction Assessment, delivery berupa pemaparan dengan metode ceramah,
dan pemberian materi pada e-learning. Materi berupa PowerPoint dan modul berdasarkan referensi yang sudah dibahas sebelumnya. 2. Interaction antara mahasiswa dan pengajar. Melakukan interaction melalui metode tanya-jawab, pemberian studi kasus dalam diskusi kelompok dan presentasi, baik individu maupun kelompok. 3. Assessment. Teknik penilaian dan bobot penilaian disampaikan ke mahasiswa pada pertemuan pertama. Penilaian dilakukan setiap pertemuan untuk tugas, keaktifan, dan kehadiran, dan di tengah semester untuk UTS dan di akhir semester untuk UAS. Teknik penilaian menggunakan pengamatan, tanya-jawab, penugasan, dan ujian. Bobot penilaian sebesar tugas 20%, keaktifan dan kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah konsep pemrograman pertemuan ketiga yang membahas percabangan if dalam satu kasus dan dua kasus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk semua ya? Ada yang belum masuk? Sudah. Kita selanjutnya akan belajar tentang materi percabangan if di pertemuan ketiga ini. Sebelum masuk ke pertemuan ketiga, mungkin ada yang ditanyakan di pertemuan minggu lalu? Tidak ada. Karena nggak ada, kita review sekilas. Minggu lalu kita sudah belajar tentang operator, ada juga operator relasi sama operator logika juga. Kita review, misalkan di sini saya punya bilangan nilainya 2 dan bilangan 2 nilainya 5. Misalkan bilangan dibandingkan bilangan 2, kemarin hasilnya apa? False. Ya benar ya, di sini 2, di sini 5. Habis itu misalkan kita sambung pakai operator AND. Ini hasilnya, di sini tadi false, di sini false. False sama false jadinya false. Di sini kalau lebih besarnya, saya kasih lebih besar sama dengan, berarti ganti apa? Diganti true. False dan true tetap false. Kalau di sini tandanya saya balik, seperti ini jadi apa? Jadi true. True and true hasilnya? True. Oke, ini nanti kita gunakan waktu belajar di percabangan. Sub CPMK pada pertemuan ini yaitu mampu menggunakan pengambilan keputusan pada suatu permasalahan baik secara individu maupun dengan bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil inisiatif dalam suatu kelompok. Tujuannya yaitu mampu membedakan penggunaan if dan if else. Yang kedua, mampu menyelesaikan suatu permasalahan baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk materi hari ini yaitu percabangan satu kasus dan percabangan dua kasus. Sebelumnya kita tahu dulu konsep dari percabangan. Kita seringkali dihadapkan oleh percabangan ini di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan sebuah pilihan. Kayak tadi sebelum berangkat ke kampus ada pilihan masuk kuliah apa enggak gitu kan, dan pilihannya masuk. Dan sekarang misalkan lagi ada pilihan. Kita sudah punya uang dan ingin membeli sepatu. Kalau kita punya uang dan ingin beli sepatu, kan berarti kondisinya memungkinkan. Kondisinya memungkinkan, berarti kita pilih yang ya beli. Terus misalkan lagi setelah lulus SMA, dulu dihadapkan pilihan juga enggak? Ya. Pilihannya apa? Kuliah. Kuliah, bekerja. Ada yang ingin menikah? Nanti ya, belum ya. Dan kalian pilih yang mana? Pilih yang kuliah.
Terus dalam kita ketika membuat program, seringkali kita nanti juga dihadapkan dengan percabangan. Misalkan ini ada aplikasi pendaftaran mahasiswa baru. Dulu ketika mendaftar di kampus AKN, kan kalian diwajibkan mengisi di sini kan. Ini setelah kalian registrasi, di situ akan ditemui form untuk login. Di sini terjadi juga percabangan. Jika username sama passwordnya itu benar, maka akan dibawa ke halaman selanjutnya. Jadi kalian bisa melakukan proses registrasi selanjutnya. Kalau salah, berarti nanti kan nggak bisa login ya. Jadi harus registrasi terlebih dahulu. Terus juga misalkan ketika ingin menghapus kontak di HP kalian, itu juga seringkali ini ya, pasti ada pengumumannya terlebih dahulu, ada konfirmasinya, dihapus apa tidak kayak gitu. Kalau dihapus, kalian pilih hapus, maka yang terjadi sistem akan melakukan penghapusan. Kalau salah, berarti enggak. Jadi dihapus. Jadi nanti ketika kita membuat program pun juga akan dihadapkan percabangan seperti itu. Misalkan mau bikin program menentukan mahasiswa ini lulus apa enggak gitu. Misalkan kalau nilainya di atas 70 dia lulus, kalau kurang dari 70 dia enggak lulus. Itu juga ada percabangan di situ. Jadi programnya kita itu akan mengandung percabangan. Jika lulus nanti program yang dikerjakan misalkan menampilkan tulisan lulus. Kalau enggak menampilkan tulisan tidak lulus kayak gitu. Mungkin dari sini untuk tentang percabangannya sendiri konsepnya sudah paham? Jadi percabangan di sini adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi itu dijalankan atau tidak berdasarkan suatu kondisi. Kalau sebelumnya kita belajar tentang runtutan, ini kan dieksekusi dari atas ke bawah secara runtut. Kalau di percabangan nanti ada suatu kondisi di sini. Misalkan kalau kondisinya benar yang dijalankan yang sebelah kanan. Kalau salah yang dijalankan sebelah kiri. Jadi kemungkinan ada yang nggak dijalankan ya antara kanan dan kiri ini. Jadi dijalankan apa enggak instruksinya itu sesuai dengan kondisi yang di sini. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum. Terus kita akan belajar percabangan satu kasus. Jadi di sini pemilihannya itu hanya untuk satu kasus saja dan satu kondisi saja. Di sini nanti jika kondisinya itu bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Kode program akan dikerjakan. Kalau salah, dia nggak akan dikerjakan. Dan kondisi di sini itu nilainya true atau false. Kalau di sini true berarti yang dikerjakan yang di sini. Kalau salah berarti pernyataannya ini nggak dikerjakan. Untuk format penulisannya di program yaitu if dalam kurung kondisi. Kondisi tadi bisa berupa true atau false di sini. Kurung kural buka, kurung kural tutup pernyataannya. Jadi pernyataan yang ada di sini itu tergantung kondisi untuk dijalankan apa tidaknya. Kita coba menuliskan di program. Ini ya. If di sini true. Kalau true berarti tadi apa? Dijalankan. Tulisan benar kira-kira dijalankan enggak? Di sini benar, di sini berarti dijalankan. Ini tulisan benar muncul. Kalau di sini false, muncul enggak tulisannya ini? Tidak, kita coba tidak muncul apa-apa. Karena di sini kondisinya salah. Jadi pernyataannya yang di dalam sini itu dikerjakan apa tidak ya tergantung dari kondisinya. Kondisi yang ada di sini. Misalkan kita pakai ini sebelumnya tadi bil sama apakah lebih besar bilangan 2? Ini langsung kita isi nilainya aja. Misalkan kita bandingkan 2 buah angka. 4 apakah lebih besar daripada 5? Ini kan juga menghasilkan true atau false juga kan?
Ini hasilnya apa kira-kira? False. Kalau false, si out benar dijalankan nggak? Tidak. Jadi intinya pernyataan yang di dalam kurung kurawalnya ini akan dijalankan kalau di sini kondisinya di sini bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke soal. Buatlah program untuk menentukan apakah bilangan lebih besar daripada 10. Berarti di sini ada bilangan. Kalau saya punya bilangan 15, saya nulisnya bagaimana di sini? Terus, nama variabel, misalkan apa? Bilangan, sama dengan, berapa tadi? 15. Di sini kita bandingkan. Bilangan, apakah lebih besar daripada, berapa tadi soalnya? Lebih besar daripada 10. Jika benar, maka tampilkan bilangan lebih besar 10. Jika salah, ya nggak memunculkan apa-apa. Kalau seperti ini, muncul nggak bilangan lebih besar daripada 10? Muncul. Nih, muncul. Kalau misalkan di sini 5, muncul nggak? Enggak. Ya, nggak muncul apa-apa ya. Terus misalkan ditambahkan di sini dan sama dengan 11. Jadi dia itu lebih besar daripada 10 dan sama dengan 11. Dan tadi pakai operator apa? Tadi dan pakai operator AND. Bilangan lebih besar sama dengan 11 gini ya. Di sini kalau sama dengannya 2 itu akan membandingkan sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sama dengannya 1 berarti memberi nilai. Bedanya itu. Jadi kalau membandingkan sama dengannya kita pakai 2. Kalau di sini hasilnya sudah apa? 5 lebih besar 10 sudah false. Yang di sini false juga. Berarti nggak akan dijalankan. Tapi kalau di sini misalkan saya punya 11 dan sama dengan 11 gitu ya. Ini akan dijalankan. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kita lanjutkan selanjutnya. Percabangan 2 kasus. Percabangan 2 kasus ini, kalau kondisinya benar, tadi kan hanya kondisinya benar, pernyataannya kan dikerjakan. Kalau salah kan nggak mengerjakan apa-apa. Kalau di sini nanti, misalkan kondisinya benar, dia mengerjakan pernyataan 1. Kalau salah, dia akan mengerjakan ke pernyataan kedua. Di sini if, di sini tetap sama kayak tadi kondisi. Terus kurung kural buka, kurung kural tutup pernyataannya. Ini pernyataannya misalkan kode programnya lebih dari 1 baris pun juga bisa. Tergantung nanti kita ingin menampilkan pernyataan apa aja di dalam sini. Kalau salah, yang dikerjakan yang else-nya. Jadi kalau di sini true, yang dikerjakan pernyataan 1. Tapi ternyata kalau kondisinya di dalam sini salah, yang dikerjakan pernyataan 2. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita coba. Tidak lebih. Jadi nuliskannya tadi if, terus di sini ketambahan else.
Di sini kan masih kondisinya apa? Benar ya? Sebenar. Berarti yang dieksekusi yang pernyataan 1. Kalau di sini misalkan saya isi 9. Yang dikerjakan yang baris 7 apa baris ke-9? Ke-9. Ini ya. Kita masuk ke contoh soal. Buatlah program untuk menentukan apakah bilangan lebih besar daripada 100. Kalau iya, tampilkan lebih besar 100, kalau tidak, kurang dari 100. Ini gimana berarti nuliskannya? Mulai apa dulu tadi? If, terus kita mau bandingkan bilangannya lebih besar daripada 100 apa enggak? Tadi lebih besar sama dengan apa lebih besar? Lebih besar aja ya. Berarti nulisnya gimana ini? Bilangan lebih besar 100, habis itu kurung kurawal, buka, cout, terus habis itu, misalkan kalau nggak lebih besar daripada 100 akan menampilkan kurang dari atau sama dengan 100, berarti ditambah apa tadi? Else, cout, kurang atau sama dengan 100. Kalau ini menghasilkan yang mana? Kalau programnya yang ini menghasilkan yang else-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Insyaallah. Selanjutnya, kita mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Atau nanti tanyanya pas tugas? Ya. Tugas pertama yaitu tugas individu. Buatlah program untuk menentukan nilai yang diinputkan apakah lulus atau tidak lulus. Jadi di sini nanti ada satu bilangan, boleh pakai inputan atau enggak. Atau coba dulu enggak pakai inputan, habis itu diganti pakai inputan gitu ya. Nanti kan menginputkan nilai terlebih dahulu atau mendeklarasikan variabel nilai dulu. Terus habis itu kan dibandingkan jika nilainya lebih besar daripada berapa? 70 aja ya. Jika lebih besar daripada 70, maka nanti akan tampil lulus. Jika tidak, akan tampil tidak lulus. Untuk tugas kelompoknya, buatlah flowchart untuk menentukan bilangan genap atau ganjil, kemudian terapkan dalam program. Bilangan genap itu yang bilangan gimana? Habis? Iya. Kalau 4 ini genap apa ganjil? 4 modulus 2 kan 0, berarti genap. Kalau 5 dimodulus 2 sama dengan 5 dimodulus 2, sisa berapa? 1, berarti ini ganjil. Misalkan saya punya 7 dimodulus 2, berapa? 1, ganjil. Berarti kita sudah dapat rumus di sini. Kalau bilangannya di modulus 2 itu sama dengan 0, berarti dia bilangan genap. Kalau nggak habis, kalau dia sisa 1 atau nggak sama dengan 0, berarti dia ganjil. Oke. Tugasnya ini kita kerjakan. Mungkin ada ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Iya.
Oke. Terima kasih. Flowchart-nya udah benar? Sudah? Sudah. Kita lanjutkan programnya. Silahkan dijelaskan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk pemrograman dari format yang sudah dikerjakan oleh Mas Sigma. Jadi di sini kita mendeklarasikan bilangan. Setelah itu kita akan memasukkan bilangan dengan count. Kan di sini kita mendeklarasikan bilangannya kan belum diketahui. Jadi kita harus memasukkan in. Setelah itu, jika nanti bilangannya itu benar, maka dia akan masuk atau mengeluarkan hasil genap. Tapi jika nanti salah, maka dia akan mengeluarkan hasil ganjil. Benarnya di mananya? Benarnya yang if. Kalau di modulus? Di modulus 2 sama dengan 0, maka dia itu benar. Kenapa harus di modulus 2? Karena karena genap itu bilangannya jika dibagi 2 habis. Oh iya. Berarti untuk mengecek genap ganjilnya ya, baris 10 ya. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman yang lain? Nggak ada? Oke, terima kasih. Udah. Nggak ada yang ditanyakan ya? Kita lanjutkan ke praktikum. Demikian mata kuliah teori konsep pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.